Pada video Seri Mukjizat Mata bagian 1 dan 2, kita telah membahas jenis-jenis mata dan sensor cahaya pada makhluk hidup yang hanya bisa mendeteksi adanya cahaya atau tidak saja. Pada seri ketiga ini, kita akan membahas cara kerja sensor cahaya pada makhluk hidup yang selain bisa mendeteksi adanya cahaya, juga sudah bisa mendeteksi arah datangnya cahaya. Apa sih fungsinya sensor cahaya yang sudah bisa mendeteksi arah datangnya cahaya? Tetap di sini Sobat Kike. Kikepedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Sobat Kike, larva ubur-ubur kotak dengan nama latin Tripedalia cystophora merupakan contoh dari makhluk hidup yang mampu mendeteksi adanya cahaya sekaligus dari arah mana cahaya itu datang. Hal ini dimungkinkan karena protein pekat cahaya yang mereka miliki telah dilapisi oleh semacam pigmen yang mampu menghambat cahaya yang datang dari arah tertentu. Sensor semacam ini memungkinkan hewan yang memilikinya untuk bergerak menjauh atau mendekati sumber cahaya. Bagi larva ubur-ubur kotak, hal ini sangat penting karena mereka harus terus berada dalam naungan hutan bakau yang penuh mangsa dan menghindari perairan terbuka yang penuh pemangsa. Gambarannya kira-kira seperti ini Sobat Kike. Area laut terbuka ini harus dihindari oleh larva ubur-ubur kotak karena para pemangsa sang larva ubur-ubur kebanyakan hidup di area ini. Karena itu larva ubur-ubur secara refleks harus menghindari perairan terbuka seperti ini, yang ditandai dengan melimpahnya cahaya matahari di siang hari. Di sisi lain, area di bawah naungan akar-akar bakau adalah area yang dipenuhi oleh mangsa dari sang larva. Maka dengan memiliki refleks untuk bergerak menjauhi cahaya, sang larva bisa melakukan dua hal sekaligus, yaitu menghindari pemangsa dan mendekati mangsa. Namun ada sedikit catatan Sobat Kike, sang larva sebetulnya tidak tahu bahwa area penuh cahaya adalah laut terbuka, sedangkan area yang remang-remang adalah hutan bakau. Mana sang larva tahu karena otak sejati pun dia tak punya. Namun dengan bekal refleksnya ini, spesies ini mampu bertahan sejak jutaan tahun yang lalu Sobat Kike. Sekarang jika ada pertanyaan, mekanisme refleksnya seperti apa sih? Apakah sensor cahaya yang dimiliki larva atau planula ubur-ubur kotak ini terhubung dengan alat gerak, dengan semacam sirip misalnya? Ternyata tidak Sobat Kike, sel sensor cahaya tadi tidak terhubung dengan sel alat gerak atau sel apapun. Lalu bagaimana mereka bisa bergerak? Sederhana saja Sobat Kike, sel sensor cahaya mereka ternyata memiliki rambut getar atau silia sendiri. Silia pada sensor cahaya inilah yang membawa sang larva bergerak, atau lebih tepatnya berenang. Ketika sampai pada tempat yang intensitas cahayanya kurang, maka silia atau rambut getar tadi akan berhenti bergerak. Luar biasa ya Sobat Kike, keren abis, keren pol, keren gak ada obat. Lalu bagaimana dengan kemampuan mengindra cahaya dari ubur-ubur kotak dewasanya? Ubur-ubur kotak dewasa ternyata memiliki kemampuan mendeteksi hadirnya cahaya dan kemampuan mendeteksi arah datang cahaya, sama seperti bentuk larvanya. Namun pada ubur-ubur dewasa kemampuan tadi ditambah dengan kemampuan menggambarkan bentuk benda di dekatnya secara sederhana, tidak presisi, masih agak blur lah kira-kira. Ya seperti inilah kira-kira citra yang didapat oleh ubur-ubur kotak dewasa. Karena kemampuannya ini, ubur-ubur kotak dewasa mampu menghindari rintangan. Ini menurut hasil penelitian para ahli loh Sobat Kike, bukan admin yang ngarang-ngarang. Hal ini akan kita bahas detail pada video berikutnya ya. Nah Sobat Kike, sekian, terima kasih, dan hatur thank you.